Kita lihat nih ya, menarik banget untuk teman-teman yang sering kali bilang, tapi nih saya ini lebih kreatif, ide-ide lebih banyak muncul kalau sudah mendekati Deadline. Halo semua, ketemu lagi di Kala Dialog, ruang ngobrol santai tentang psikologi, kehidupan sehari-hari, pokoknya segala yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya Riril. Dan saya Mita. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin relate sama teman-teman semua ya. Kita akan membahas tentang prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Itu adalah kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Bisa pekerjaan, bisa melakukan suatu hal, pokoknya apapun deh gitu. Betul. Siapa yang relate di sini? Iya, dan katanya bukannya males, tapi lagi nunggu mood. Katanya sih gitu, bener nggak ya? Jadi di episode kali ini kita akan bahas apa itu prokrastinasi dan bagaimana cara menyiasatinya ya, agar kebiasaannya ini sedikit demi sedikit bisa berkurang. Betul. Nah, sebenarnya prokrastinasi ini adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ya. Apapun, bisa jadi pekerjaan atau kegiatan rumah tangga yang harus kita lakukan, atau ada tanggung jawab kita yang kita masih tunda-tunda gitu. Apapun, bisa kegiatan domestik, pekerjaan, pendidikan gitu ya. Contohnya kalau kita kuliah misalnya ya, belum ngerjain tugas ini, nanti sampai detik-detik terakhir baru kita kerjakan. Buru-buru gitu. deh ya Buru-buru kerjainnya. akhirnya, udah mau disubmit baru kita kerjain. Nah, itu contoh dari prokrastinasi. Dan prokrastinasi ini nggak terbatas di usia tertentu ya. Jadi mulai dari mungkin teman-teman yang masih dalam proses pendidikan gitu ya, anak-anak, dan kita orang tua, pekerja, itu kayaknya bisa juga ya mengalami prokrastinasi ini. Bisa banget. Iya, dan ada studi nih, Rit, di Finlandia yang bilang bahwa ternyata prokrastinasi itu bukan sekedar melabel diri bahwa aku tuh malas gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang ternyata mempengaruhi kenapa kita atau seseorang itu melakukan prokrastinasi. Di studi ini sih bilang sih ada 3. Jadi yang pertama itu terkait bagaimana mengelola waktu. Kita udah sering sebut ya, ini soal time management. Dan juga bagaimana usaha yang kita miliki gitu ya sebagai pribadi. Ada juga faktor mengenai fleksibilitas psikologis. Nah, apa sih ini ya gitu ya? Sebetulnya ini adalah upaya kita untuk terus lanjut mengerjakan meskipun itu sulit, meskipun itu tidak enak. Dan yang terakhir adalah sejauh mana nih kita percaya diri bahwa kita bisa nyelesain tugas itu. Tapi kita stop dulu bahas soal 3 hal ini karena nanti kita bahas lagi di belakang-belakang nanti ya. Karena kebanyakan orang sudah melabel dirinya kalau dia itu malas. Gitu ya. Padahal belum tentu. Gitu, gue prokras karena gue malas gitu. Padahal belum tentu, ternyata ada 3 aspek itu tadi ya yang bisa melatar belakangi kenapa orang itu punya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang prokrastinasi, apa sih yang membuat kita punya kebiasaan menunda pekerjaan ya sebenarnya? Ada banyak hal ternyata nih ya. Yang pertama, kurangnya motivasi. Jadi bisa jadi kita kurang tahu sebenarnya kita ngerjain itu untuk apa sih, tujuannya. Nggak ada dorongan ya. Betul, dorongan dari dalam diri misalnya. Betul. Jadi kita nggak termotivasi. Apa sih manfaatnya ngerjain PR ini misalnya ya? Apa sih manfaatnya ngerjain tugas kuliah yang ini atau PR atau apapun? Jadi kita kurang termotivasi. Terus yang kedua bisa juga karena tugasnya kurang menarik nih. Nah, kalau aku seringnya ini nih, tugasnya kurang menarik. Nggak suka gitu ya. Nggak suka, misalnya. Jadi nanti aja ngerjainnya. Misalnya mengerjakan tugas-tugas domestik gitu ya di rumah. Ibu-ibu ya, kayaknya nggak ada yang menarik nih ya, nanti aja deh. Nah, bisa juga karena memang kurang skill, kurang paham tugas yang akan dikerjakan. Ngerjainnya gimana? Iya, ngerjainnya gimana, jadi bingung atau bingung mulai dari mana, jadi nggak dikerjain. Iya, karena biasanya nih ya, tugas yang datang itu tidak dibekali informasi gimana cara ngerjainnya. Iya, betul. Jadi tugas masuk terus gitu ya, tapi ini cara ngerjainnya itu gimana gitu ya. Mungkin dialami oleh anak-anak kita gitu ya. Misalnya kita sebagai orang tua ya, melihat bahwa anak-anak kita tuh nggak tahu cara ngerjainnya gimana. Karena tugasnya datang, tapi tidak diajarkan step by step bagaimana cara menyelesaikan tugas itu. Jadi ya itu sebagian besar menyebabkan ya,
ya udahlah nggak usah dikerjain, toh yang lain juga belum tentu tahu. Nah kadang ada faktor itu juga. Oke. Nah selain itu Rit, ada juga nih ya, mungkin teman-teman juga mengalami ya, takut gagal, takut salah gitu. Jadi bawaannya tuh mau mengumpulkan info sebanyak-banyaknya dulu terkait tugasnya gitu ya. Jadi belum pede, belum yakin mau mengumpulkan misalnya tugasnya, menyelesaikan tugasnya sebelum semua informasi terkumpul. Benar, itu kayak aku banget sih. Jadi kayak takut jelek hasilnya. Iya, jadi waktunya habis untuk mengumpulkan informasi gitu. Iya. Kalau belum sampai di ujung, belum ditulis gitu ya, atau belum di titik gitu ya. Jadi masih terbuka peluang untuk terus direvisi, ditambah lagi. Nah itu bisa aja sih. Atau yang terakhir nih, mungkin ini juga dialami sama teman-teman. Kadang kita merasa nggak suka tugasnya, atau mungkin kita nggak suka sama yang ngasih tugasnya. Oh iya, ya, bisa jadi. Nggak suka gitu misalnya, aduh orang ini seneng banget sih ngasih tugas bertubi-tubi gitu ya, banyak ya. Jadi bosnya misalnya. Iya, atasan kita misalnya. Atau anak-anak merasa, aduh ini mama, papa tugasnya banyak banget ngasihnya gitu ya. Jadi ada bentuk protes kecil-kecilan yang menyebabkan kita, udahlah gak usah dikerjain aja gitu. Atau nanti deh sampai tunggu disuruh lagi, baru kita mulai kerjain gitu. Jadi mungkin bentuk protes kecil-kecilan. Perlawanan kecil gitu. Betul. Ya. Jadi mirip dengan pasif agresif gitu ya jatuhnya ya. Jadi kesannya mungkin nerima, oke, gitu ya dengan tugasnya, tapi kerjainnya nanti. Atau nggak dikerjain malahan. Atau nggak dikerjain sama sekali, bener banget itu ya. Dan jadi kalau kita lihat nih ya, menarik banget untuk teman-teman yang sering kali bilang, tapi nih saya ini lebih kreatif, ide-ide lebih banyak muncul kalau sudah mendekati deadline. Ya, setelah ini kita bahas lagi nih Rit, sebenarnya dampaknya apa sih kalau kita punya kebiasaan menunda-nunda? Jadi ada yang merasa sebenarnya aku lebih produktif kok kalau mendekati deadline gitu ya. Tapi secara tidak sadar sebenarnya tingkat level stresnya makin meningkat gitu. Apalagi ketika pekerjaan itu jadi makin numpuk gitu ya. Satu nggak dikerjain, 2 tugas nggak dikerjain, 3 tugas, lama-lama makin menumpuk. Semakin kita melihat banyak tugas menumpuk, makin stres lah kita. Ini ya kayak ibu-ibu kalau setrikaan ditumpuk ya. Aduh iya, iya banget lagi. Tadinya cuma 1 lapis, 2 lapis, lama jadi bukit. Benar, jadi serahkan aja ke laundry. Iya, untuk mengurangi stres tadi ya. Benar-benar. Makin stres kita melihatnya kan, karena pekerjaan makin menumpuk. Lalu produktivitas juga sebenarnya makin menurun gitu. Karena kita selesaiin ya. Iya, karena kita mengejar waktu, kita capek, yang tadinya bisa dikerjakan dalam waktu seminggu misalnya, ini langsung kebut semalam, dalam semalam, ya kan makin lelah, makin capek, sebenarnya itu berpengaruh ke produktivitas. Iya, gitu. Dan sementara kalau kita pikir-pikir lagi ya, tugas kita nggak cuma menyelesaikan yang tertunda tadi itu loh. Iya. Ada hal lain yang harus kita selesaikan atau harus kita lakukan juga gitu. Jadi lama-lama kita nggak produktif karena makin kacau ya. Fokusnya harus kemana dulu nih, menyelesaikan yang tertunda atau menyambut tugas-tugas baru dan mengerjakan tugas-tugas baru. Iya, jadi mix up semuanya ya. Dan makin stres bisa burnout juga gitu kan. Bukan karena tingkat kesulitan tugasnya, kadang-kadang mungkin ketika di breakdown bisa gitu, tapi skillnya ada sebenarnya. Iya, skillnya gitu ya. Ada, tapi ketika udah lihat itu numpuk, wah bisa burn out, bahaya. Iya, betul. Terus juga kalau di tempat kerja itu bukan hanya merepotkan kita sendiri, tapi juga kalau pekerjaannya itu berkaitan dengan bagian lain atau berkaitan dengan proses yang lain, itu bisa menghambat rekan kerja yang lain. Kasihan kan? Rekan kerja yang lain. Iya, ya, tertunda juga pekerjaannya. Benar, jadi tertunda gitu kan, jadi menghambat kerja tim. Jadi menghambat proses kerja tim. Misalnya setelah kita kerjain masih ada bagian yang harus meng-QC laporan proses kita. Kerjaan kita ya. Nah, kalau kita terlambat mengerjakannya kan bagian QC juga harus menunggu kita kan. Betul. Tidak bisa memulai pekerjaannya sebelum kita menyerahkan hasil pekerjaan kita gitu. Jadi memberikan dampak juga bagi orang lain secara tidak langsung merugikan orang lain juga. Iya, jadi performa tim jadi terganggu dong. Betul, sebagai tim keseluruhan ya. Iya. Dan karena ini mungkin sudah menjadi kebiasaan yang kalau nggak di stop nih dalam jangka panjangnya, hati-hati teman-teman, bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Benar. Betul, karena semakin sulit kita untuk menentukan prioritas, banyak hal-hal penting yang juga harus kita lakukan,
menjadi keteteran ya, tertunda semua. Banyak tertunda, kita jadi jawabnya. stres, burn out, jadi hidupnya berantakan, kacau. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya gimana ya, Mit ya, cara untuk mengubah kebiasaan prokrastinasi ini? Di awal kan sudah sempat kita singgung sedikit ya, bahwa ada 3 faktor yang sebetulnya mempengaruhi seseorang itu menunda-nunda pekerjaan. Ada yang manajemen waktu, usaha kita seperti apa gitu ya. Ada juga mengenai fleksibilitas psikologis kita dan juga kepercayaan diri kita. Nah, kalau lihat dari manajemen waktu aja contohnya, ini pasti teman-teman juga udah tahu sih sebetulnya. Jadi kayak buat jadwal. Gitu ya, buatlah jadwal atau mungkin lebih detailnya buat rutinitas harian gitu ya. Kalau memang tugasnya itu sudah sangat rutin, sudah sangat rutin, tidak terlalu banyak perubahan sebetulnya dari pekerjaan sehari-hari, pasti udah bisa ketebak kan ya. Jadi buatlah rutinitas harian atau jadwal harian. Kemudian ada juga terkait memprioritaskan tugas. Bikin list skala. Mana yang skala prioritas gitu ya. Ada tugas yang mungkin harus segera dilakukan saat ini juga gitu, dan ini penting. Nah, itu kayaknya prioritasnya nomor 1 ya gitu. Atau mungkin ada tugas yang penting gitu ya, tapi sebenarnya masih bisa ditunda kok gitu, nggak harus saat ini juga gitu, tidak terlalu urgent gitu, tapi memang penting gitu. Nah, sampai ke akhirnya tugas yang memang tidak terlalu penting dan tidak terlalu urgent, yang memang bisa nanti dulu deh gitu urutannya, jangan langsung dikerjain deh karena ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting gitu. Nah, itu menentukan skala prioritas terkait dengan manajemen waktu. Benar. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita di kantor gitu ya, kadang-kadang anak buah suka bingung gitu ya, dapat banyak pekerjaan, banyak tugas dari atasan, terus kita bingung. Jadi ini yang harus diprioritaskan yang mana? Itu boleh ya kita tanya ke atasan. Boleh banget, boleh banget. Jadi Pak atau Bu, ini mana yang harus diprioritaskan gitu ya? Jadi mana yang saya kerjakan duluan gitu? Karena ini sering terjadi di kantornya. Ya. Antara malu gitu ya, sungkan gitu, jadi nggak mau nanya. Apalagi kalau kita balik ke yang tadi tuh, Rit. Kita menunda-nunda karena kita nggak punya skillnya. Oh iya. Benar. Jadi kadang suka malu untuk bertanya, ini cara prosesnya seperti apa ya? Saya mengerjakannya gimana ya gitu. Karena merasa malu untuk bertanya gitu. Dan baiknya ditanyakan aja sih. Nah, kalau kita lanjut ke fleksibilitas psikologis nih, Rit. Nah, ini terkait dengan teman-teman yang suka menunda karena merasa kayak udahlah melakukan hal yang lainnya dulu, atau saya lagi nggak pengen ngerjain ini, atau saya terdistrak dengan hal-hal lain gitu. Contoh nih ya, teman-teman mungkin ada yang lagi skripsi gitu ya, lagi mengerjakan satu demi satu babnya, kemudian terkendala dan akhirnya merasa cemas. Saya cemas, aduh ini bisa selesai atau enggak skripsi saya gitu ya. Tapi kecemasannya berubah wujud menjadi scrolling sosial media gitu ya. Mainan sosial media gitu Escape gitu. Akhirnya melarikan diri dari apa yang harusnya dikerjakan. Nah, kalau kita nih fleksibel dalam arti kita tahu kita takut, kita tahu kita cemas, ragu gitu ya, ini bisa selesai apa enggak. Tapi kalau kita berjuang untuk tetap mengerjakan. Nah, teman-teman mungkin suka dikasih tahu sama teman-temannya gitu, misalnya yang penting mulai aja dulu, nulis aja dulu, nggak usah gimana-gimana, kerjain aja dulu tiap hari, minimal ada yang diketik. Nah, itu sebenarnya membantu kita untuk lebih fleksibel gitu terkait kondisi emosi yang lagi kita rasakan gitu. Terus melakukan, terus dijalani meskipun kondisi kita lagi nggak enak. Iya, benar. Gitu. Jadi bukan melarikan diri ya. Gitu. Ada banyak lagi hal yang lain nih. Contohnya apa nih? Kenali jam produktif kita kali ya, Rit. Itu gimana tuh, Rit? Jadi kita harus kenal nih, kita misalnya morning person, benar. kita orang yang lebih produktif kalau pagi-pagi, atau sebaliknya kita lebih produktif kalau malam gitu. Jadi kita kenali kalau misalnya emang kita lebih produktif pagi, oke, kita coba bangun pagi, kita atur jadwalnya, datang pagi ke kantor, misalnya pagi-pagi sebelum karyawan lain masuk, kita bisa ngerjain dulu kerjaan yang kemarin belum selesai gitu ya. Atau mempersiapkan pekerjaan yang nanti akan dilakukan, kita bisa mulai jadi lebih produktif di jam-jam yang kita senangi gitu ya. Lebih on gitu ya, kita on di jam-jam itu gitu, jadi seger gitu ya, semangat. Jadi emosi kita juga positif ya saat mengerjakan tugas. Ada juga yang ini, Rit, breakdown tugas menjadi kecil-kecil gitu, biar lebih mudah kali ya. Benar. Jadi kita nggak overwhelm sama wah tugasnya banyak banget nih, gimana nih, mulai dari mana, bingung. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa breakdown tugasnya ke hal-hal yang lebih kecil. Nanti kalau kita bisa breakdown, kita bisa lihat,
oh oke, bebanku segini dulu nih, kerjain ini dulu selesai, kita bisa kasih reward dulu. Misalnya habis ngerjain satu bab misalnya, satu bab selesai, nanti aku kalau udah berhasil ngerjain satu bab, aku mau nonton film, bisa kasih reward ke diri sendiri untuk menyemangati diri sendiri. Betul, menghargai usaha diri sendiri juga sih itu. Ya, ada juga faktor ini, Rit. Strateginya ya, agar mengurangi kebiasaan menunda. Teman kita nih kayak gimana nih orangnya nih? Accountability body-nya nih kayak apa nih? Kita perlu juga orang-orang yang sebetulnya secara positif menyemangati kita, benar kasih support sih? ya? Betul, kasih support gitu. Artinya berteman dengan orang-orang yang secara positif menyemangati kita, mengingatkan kita, benar nggak? Benar. Jangan yang ya udah nggak usah. Biasanya gitu gua aja ya. juga belum gitu iya. kan, gua juga belum. Saya juga belum kok, udahlah ngapain sih buru-buru, kan masih lama dikumpulin ya nanti aja lah. Saya aja belum mulai. Nah itu bahaya tuh ya, karena kalau sekali mungkin nggak terlalu terasa gitu, tapi kalau setiap kali mendapatkan tugas kemudian mendengar komentar-komentar yang seperti itu, ya lama-lama tadi nggak mulai-mulai. Iya, jadi pembenaran ya. Betul. Temenku aja belum selesai. Bener aku banget. Apa-apa deh gitu, pembenaran. Iya. Apalagi Mit? Yang biasanya ini buat anak-anak sekolah ya, buat teman-teman para orang tua gitu ya. Mungkin anak-anak perlu juga dibikin suatu mantra yang terkait semangat gitu ya, sebagai afirmasi juga. Mereka pengingat juga, motivasi bahwa oke, saya bisa gitu ya, atau hari ini saya kerjakan sebagai langkah untuk menyelesaikan tugas, atau apapun lah mantra yang singkat. Jadi begitu misalnya rasa ingin menunda datang, dengan mantra itu semangat lagi. Oke, misalnya aku bisa, aku bisa. Atau sederhana, ayo kita mulai. Gitu, ayo kita mulai, ayo kerjakan, ayo saya bisa. Nah, hal-hal yang sederhana kayak gitu kadang-kadang mampu memberi semangat ya. Jadi nggak sugesti kita ya. Betul, nggak melulu bergantung kepada orang lain yang istilahnya ngingetin kita gitu, tapi kita bisa kok ngingetin diri kita sendiri ya. Nah ya benar tuh, kita tidak bergantung ke orang lain jadinya ya. Iya. Selama ngerjain tugas emang pastinya nggak selalu nyaman ya, Rit, ya. Apalagi tugasnya kalau berat gitu ya. Nah jadi nyambung yang tadi, mungkin bisa juga kita bilang ke diri kita sendiri, nggak apa-apa gitu. Ini tugasnya memang sulit, tugasnya memang menantang, tapi pasti saya belajar hal baru kalau saya berhasil menyelesaikan ini. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa juga balik ke tujuan awal kita ngerjain tugas itu buat apa sih gitu. Misalnya ya lagi stuck di tengah-tengah skripsi gitu. Aduh ngapain sih mesti bikin skripsi, kita ingat lagi. Oh bikin skripsi supaya lulus. Kenapa? Kalau udah lulus terus kenapa? Oke, kalau lulus aku pengen kerja atau pengen lanjut S2 misalnya kan. Betul, pengen cepat lulus kuliah, sederhana gitu lah. Kuliah gitu, jadi kita ingat tujuan awal kita apa untuk mengerjakan tugas itu. Ya, itu membantu menyemangati kita ya. Selain reward-reward kecil tadi ya. Iya benar. Tapi reward tidak melulu harus sesuatu yang besar dan membutuhkan dana ya teman-teman ya. Betul. Kita bisa misalnya sesimpel, abis ini aku makan es krim deh. Iya. Gitu. Atau tidur. Iya. Atau ini nih membagi misalnya jangka waktu mengerjakannya tuh lama ya, misalnya 5 jam. Kita bisa breakdown sejam istirahat 10 menit. Betul. Kita kerjain sejam makan istirahat snack 10 dulu, menit ya, snack gitu dulu ya. Atau ngopi dulu sebentar gitu juga bisa. Asal jangan lupa balik lagi. Ngopi di bawah nggak balik-balik. Iya. Jangan lupa dilanjutin lagi. Ingat, kita harus mencoba untuk perlahan-lahan terus maju, moving forward gitu ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita tanpa menunda-nunda. Jadi sebenarnya prokrastinasi ini bukan hanya tentang kita pemalas atau kita nggak niat gitu. Betul. Ya, tapi lebih ke mindset dan strategi. Jadi itu bisa kok, memang nggak mudah mengubah kebiasaan, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba pelan-pelan dan komit gitu ya. Kita bisa belajar kok, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Betul. Dan ingat hal-hal yang poin-poin yang mungkin bisa kita sampaikan di akhir ini, manajemen waktunya ya, strateginya tadi ya, betul-betul diatur beserta usahanya. Biasakan untuk menjalani atau mampukan diri kita untuk menerima ketidaknyamanan ya, karena memang dalam mengerjakan tugas tidak selalu menyenangkan, betul gitu. Tapi kita belajar untuk kita jalani, tetap kita lakukan sedikit demi sedikit sampai dengan tugas itu selesai. Iya, sehingga tujuan kita juga tercapai. Betul. Ya.
Terima kasih teman-teman sudah nonton episode kita kali ini di Kala Dialog. Kalau teman-teman punya pengalaman terkait menunda-nunda ataupun punya tips sukses bagaimana mengurangi kebiasaan menunda, boleh sekali di-share dengan kita karena pastinya bermanfaat buat semua. Oke, dan jangan juga ditunda-tunda ya untuk nonton video-video kita lainnya. Benar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.